Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai makanan manusia rohani kita, untuk bersama-sama kita mengenal Kristus lebih dalam lagi dan belajar berjalan bersama Yesus setiap hari. Perenungan firman pada saat ini akan diambil dari Yohanes 13. Perikopnya berjudul tentang kisah pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Mungkin kita sudah tahu ceritanya, dan saya tidak akan membaca dari ayat 1 sampai yang akhir. Saya akan mengambil beberapa poin penting dari perikop ini. Tapi yang menarik adalah bagaimana peristiwa ini menjadi peristiwa yang sangat penting dalam kekristenan, membawa pesan yang sangat penting, di mana peristiwa pembasuhan kaki juga sering kita lihat di dalam gereja, seringkali ada dalam acara-acara retreat, acara-acara kerohanian Kristen, seringkali muncul sebagai pesan, sebagai untuk mengajarkan kita bagaimana arti keselamatan yang sesungguhnya. Nah, kita akan buka di ayat 8. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya," jawab Yesus, "jika aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Nah, ayat ke-8 ini kembali lagi menegaskan bahwa kekristenan itu bukan sekedar aturan, bukan sekedar hukum, bukan sekedar agamawi, tapi bagaimana kekristenan itu berangkat dari kita dilayakkan dan dikuduskan. Tanpa kita dibersihkan, tanpa kita dilayakkan oleh Tuhan, kita tidak mampu. Nah, itulah yang disebut oleh kasih karunia. Jadi orang Kristen hidup oleh kasih karunia. Jadi kita dilayakkan, dibersihkan, diwujudkan dalam praktek Yesus membasuh kaki. Tentu peristiwa membasuh kaki adalah peristiwa di mana pada waktu itu orang ketika masuk rumah, ketika ada tamu atau orang yang mau masuk rumah harus membasuh kakinya. Itu merupakan satu adat istiadat. Bermaksud adalah ketika orang masuk itu harus bersih, ketika orang di luar terkena debu, ada banyak hal yang kotoran-kotoran yang ada di luar sana. Ketika orang masuk rumah harus bersih, kemudian orang harus membasuh kaki. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana Tuhan sebagai Tuhan dan Allah, dia membasuh kaki para murid. Ini adalah sesuatu hal yang tidak biasa pada waktu itu, di mana biasanya orang yang membasuh kaki para hamba yang membasuh para tuannya. Tapi ini kebalikan. Dan Yesus membawa sebuah hal yang breakthrough, di mana dia raja, dia Tuhan, dan dia melayani. Itu juga menjadi pesan penting dari peristiwa ini. Selain keselamatan, ada peristiwa yang lainnya adalah bagaimana kita menjadi pelayan, hati yang melayani. Nah, bagaimana kekristenan di sini, Yesus membasuh kakinya. Di sini kita kembali melihat bahwa kekristenan dibangun, kita dilayakkan, kemudian kita diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Itulah yang membasuh kita, membasuh dosa kita, membasuh hidup kita yang sebenarnya sangat kotor, yang tidak layak. Kita dilayakkan untuk masuk di dalam Dia. Jadi kita dilayakkan sebelum kita masuk dalam Tuhan, kita mendapatkan pengelayaan. Dilayakkan di dalam Kristus, kita dibasuh oleh Tuhan Yesus. Itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Dan yang menarik, ketika kita baca di ayat 14, selain keselamatan, ayat ini juga menjadi pesan penting, mengajarkan pesan penting bagaimana kita mempunyai hati melayani. Kita buka di ayat 14. Kita buka di 13 dulu. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih dari tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jika kamu mengetahui ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah, ini menarik. Ayat 13 sampai ayat 15 ini bagaimana bukan hanya kita dikuduskan, dilayakkan masuk dalam Tuhan, tapi di ayat ini, di peristiwa ini, Tuhan benar-benar mengajarkan semangat hati melayani. Itulah yang sebenarnya menjadi salah satu pokok kekristenan. Kenapa kekristenan itu selalu ngomong tentang hati yang melayani, bagaimana kekristenan
itu selalu diibaratkan seperti domba yang hanya bisa taat, hanya bisa nurut. Dan itulah yang menarik adalah bagaimana Yesus di sini, kuncinya adalah bagaimana Tuhan sendiri memberi teladan pada kita. Dia memberi teladan, Dia Allah hadir dalam hidup kita, Dia membasuh kaki kita, Dia menguduskan kita, melayani. Itulah yang menjadi semangat kita untuk sama-sama kita belajar mempunyai hati melayani. Jadi ketika kita belajar untuk menjadi Kristen, maka tentu kita akan belajar juga bagaimana kita mempunyai hati yang melayani. Karena sebelum kita melayani, sebelum kita melakukan banyak hal, Tuhan telah melayani kita. Itulah sebenarnya kekristenan yang normal, kekristenan yang ideal, kekristenan yang benar-benar berakar di dalam Kristus adalah bagaimana kita dipulihkan dan bagaimana kita mempunyai semangat hidup untuk memulihkan juga. Bagaimana kita dilayani oleh Tuhan dan bagaimana kita kemudian punya semangat untuk melayani sesama. Itulah yang menjadi pesan dalam ayat ini, yang dimana kita dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan melayani kita terlebih dahulu, kemudian kita diminta untuk melayani sesama, diminta untuk mempunyai hati yang melayani. Nah, hati melayani ini sebenarnya mengubah banyak hal, mengubah banyak sekali pemikiran, mengubah banyak sekali hal yang terjadi di dunia ini, mengubah banyak tradisi budaya yang ada di budaya ini. Dari kekristenan hadir, itu mengubah banyak sekali budaya, bagaimana semangat melayani ini kemudian juga menjadi semangat yang ada di pemerintahan, semangat yang ada di pemimpin sekarang. Nah, kalau kita bisa lihat bagaimana pemimpin saat ini dituntut bukan hanya sebagai raja, tapi bagaimana pemimpin itu dituntut sekarang melayani. Nah, sebenarnya itu tidak terlepas dari bagaimana kekristenan itu muncul, bagaimana kekristenan itu memberi dampak pada dunia, yang dimulai dari peristiwa pembasuhan kaki ini, di mana Tuhan Allah menjadi hamba, dan kemudian bagaimana kekristenan mendorong munculnya semangat untuk melayani, dan itu yang mengubah dunia sampai hari ini. Dan semangat melayani ini terus menjadi hal yang membawa perubahan demi perubahan dalam kehidupan manusia yang dihadirkan oleh orang Kristen. Dan kemudian pesan-pesan ini pun juga sekarang mulai dipelajari oleh banyak orang. Orang mulai mengerti pentingnya arti saling melayani sesama, dan itulah yang menjadi sebuah kasih karunia kita dalam Kristen. Sehingga jadi ketika kita mulai hidup di dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus, kita tentu harus menirukan teladan Kristus, bagaimana Dia telah melayani kita dan bagaimana kita harus berani memberikan hidup kita untuk melayani. Tapi terlebih dari itu semua, saat ini Tuhan ingin kita hadir, datang. Kita datang dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita datang pada Tuhan karena Tuhan ingin membasuh kita. Tuhan ingin membasuh hidup kita lagi. Tuhan ingin membasuh kita, membersihkan kita, melayakkan kita sehingga kita masuk dalam dirinya, dalam hidupnya. Kemudian setelah kita dibasuh dan kemudian kita dilayakkan Tuhan ingin kita pergi melayani, pergi untuk mempunyai semangat hati melayani, di mana kita melayani sesama, di mana kita tidak hanya sekedar gengsi, kita tidak ingin dihormati, tidak ingin sombong, tidak ingin merasa kita mampu, kita bisa. Ya, bagaimana kita mengambil posisi yang diambil oleh Kristus, yaitu posisi sebagai hamba di dalam kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Kita menjadi hamba, kita melayani, mempunyai semangat hati untuk melayani sesama, untuk menceritakan Kristus. Dan itulah yang sebuah keindahan, sebuah kebenaran dari keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan itu begitu luar biasa yang diberikan pada kita tentu bersyukur, dan hari-hari ini kita terus berdoa dan kita terus mewujudkan kasih Kristus dalam setiap hati untuk melayani sesama. Melayani itu harus melekat dalam hati kita. Itulah yang kita mau terus perjuangkan, itulah kita mau terus berjalan bersama, berjalan sebagai hamba-hamba di dunia ini. Entah status kita apa, entah mungkin kita direktur, entah mungkin kita manajer, entah mungkin jabatan kita, entah kita mungkin telah belajar sampai S1, S2, S3 atau apapun level dalam kehidupan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mengambil posisi sebagai hamba, posisi yang paling rendah sebagai hamba, supaya kita bisa melayani dunia. Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan.
Shalom, haleluya, amin.